Selamat datang di sesi 9 untuk materi web programming using PHP. Di sesi ini kita akan belajar item insert dan item select. Sebenarnya di sesi sebelumnya kita sudah mempelajari insert ke dalam database lewat register, dan kita juga sudah pelajarin select ke database melalui login. Tapi di sesi ini kita akan menggunakan insert dan select untuk item yang akan kita gunakan sebagai transaksinya. Nah, untuk contohnya, kita sudah membuat tabel post. Jadi, yang akan kita lakukan sebagai item adalah post, di mana si post ini memiliki relasi dengan user ID. Jadi, masing-masing user punya post-post mereka sendiri. Oke, untuk code sesi ini bisa diakses juga di github.com/mrp13.0/mooc-basic-php. Akses aja branch ke-9. Sekarang kita mulai melakukan insert post lewat doInsert.php yang sudah kita buat sebelumnya. Di doInsert.php ini berarti kita tambahkan require connect.php. Kemudian kita ambil variabel post dari form ya. Di formnya kebetulan namanya juga post. Oke. Kemudian kita lakukan validasi. Jika formnya ternyata kosong, kita siapkan query string dengan message post harus diisi. Kemudian header location titik 2 my folder 2 kali index.php tanda tanya, kita oper query stringnya langsung. Oke. Kemudian die. Nah, itu validasinya post harus diisi. Kemudian kalau validasinya berhasil, maka kita butuh melakukan insert ke database, ke dalam tabel post. Kita siapkan query-nya. Query insert into tabel post memiliki kolom post dan user ID. Nah, values-nya berarti untuk parameter pertamanya values-nya adalah petik 1 $post. Parameter keduanya adalah user ID-nya. Nah, user ID kita ambil dari session. Jadi pertama kali kita session start terlebih dahulu, terus kemudian $user ID sama dengan $_session user ID. Oke, kemudian kita masukkan ke dalam values-nya. Saya kasih $user ID. Oke. Sekarang query-nya sudah oke. Kita jalankan dengan mysqli_query. Parameter pertamanya $con, parameter kedua $query. Kemudian kita siapkan query string sama dengan message dengan post berhasil dimasukkan. Kita siapkan header location naik folder 2 kali index.php query string, kemudian die. Nah, sekarang coba kita lihat di index.php kita login terlebih dahulu, press test. Oke, sudah login. Coba kita masukkan satu postingan asal aja, isinya misalkan abcde post. Oke, sudah tampil kita bisa lihat di URL-nya, message-nya berhasil masuk, post berhasil dimasukkan. Message-nya kita tampilkan terlebih dahulu di index.php. Di bawah input type submit saya tambahkan satu span, tandanya sama dengan sini get message, tanda tanya 2 kali, string kosong. Oke, sudah muncul pesannya. Sekarang kita coba cek ke dalam database-nya apakah post yang tadi kita ketik benar-benar berhasil masuk. Oke, di dalam tabel post udah masuk satu postingan baru dengan post abcde, user ID-nya 1. Sekarang coba saya logout, saya buat user baru abc, saya register baru abc, username abc, password abc, saya login lagi. Kemudian saya coba posting hal yang lain, xyz misalnya, post. Saya coba cek di tabel post. Oke, berarti sudah ada post dari user 1 dan sudah ada post user 2. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya menampilkan semua post yang tadi sudah masuk di bawah sini? Jadi ini kan hanya sekadar template. Kita coba ganti template ini jadi postingan yang benar-benar ada di dalam tabel. Kita kembali lagi ke Sublime. Nah, di index.php ini kita butuh supaya semua card ini adalah hasil select dari tabel post. Berarti di bagian atas
kita butuh connect.php-nya. Kita require, masuk ke dalam folder action, connect.php. Nah, ini salah satu card-nya saya hapus, kita cuma butuh satu template aja. Kemudian di atas div class card itu, kita buka tag PHP. Kemudian di dalam tag PHP ini kita siapkan query-nya. Query-nya berarti select bintang post. Oke, kemudian kita execute query-nya dan kita simpan dalam variable result. SQL query, query. Nah, kemudian kita butuh ambil masing-masing row dari hasil select ini. Nah, caranya tinggal menggunakan while, kemudian kita siapkan satu variabel, misalnya $post sama dengan SQL fetch asok. Fetch asok dari result. Nah, maksudnya apa? Jadi cara kerja fetch asok itu, kalau misalkan dia sudah ambil satu row data dari paling atas, maka dia akan lanjut ke data berikutnya, lagi sampai habis. Nah, dengan menggunakan while ini, kita bakal ambil setiap row-nya sampai row paling terakhir, dan row paling terakhir karena kosong, maka hasilnya null. Kemudian karena hasilnya null, otomatis keluar dari while. Jadi selama tidak null, kita akan loop terus menerus. Nah, sekarang letakkan kurung kurawal buka di sebelah while-nya, kemudian kurung kurawal tutupnya bukan di dalam sana, tapi kurung kurawal tutupnya ada di bawah. Nah, kurung kurawal tutupnya kita letakkan di bawah sini, artinya si while ini isinya adalah semua bagian dari div class card ini. Oke, sekarang header-nya tinggal kita ubah jadi harusnya username, tapi karena kita belum berhasil select username, harusnya kita lakukan join di atas ini. Sementara kita user ID dulu. Kemudian di dalam artikelnya juga diganti jadi post. Oke, sekarang coba kita refresh di Chrome ya. MySQL fetch asok boleh ya, given. Oh ya, ini kurang from. Oke, refresh lagi. Oke, sekarang sudah muncul. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya ini muncul bukan user ID tapi username? Berarti di bagian post, berarti kita butuh pakai query join. Di sini kita akan join user on post.id sama dengan post.userid sama dengan users.id. Oke, berarti bintangnya kita ganti karena ID-nya ada ambigu di sini, jadi supaya oke, kita ganti dengan ID-nya si post.id SID, kemudian username, kemudian post. Oke, kita butuh 3 ini. Nah, berarti di sini bisa kita ganti dengan username. Oke, sekarang username sudah muncul. Kalau saya coba input satu lagi, halo apa kabar? Post. Oke, sudah muncul dengan username halo apa kabar. Mungkin supaya lebih nyaman, yang paling baru kita tempatkan di paling atas. Dan kalau gitu order by post.id dsc. Oke, sekarang yang paling baru ditempatkan di paling atas. Nah, untuk materi insert dan select cukup sampai situ. Kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya.